Perkenalkan, nama saya Agnes Dunasari Ginting, NIM 7173343001, Prodi Pendidikan Bisnis C, Stambuk 2017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan mengelola kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Mengelola kelas. Depdikbud 1985, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara, maupun gangguan yang berkelanjutan. Menurut Wardani 2005, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal guna terjadi proses pembelajaran yang selalu serasi dan efektif. Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Maka dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengandalkan pelajarannya. Tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Ada juga tujuan dari pengelolaan kelas menurut Suharsimi 1996 adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif, baik, dan terarah yang memungkinkan siswa untuk berbuat dan berkreatif sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Komponen keterampilan dalam mengelola kelas. Menurut Wardani 2005, komponen keterampilan mengelola kelas meliputi: pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, memperlihatkan sikap yang tanggap dan jeli. Yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang ketiga, memberikan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Yang keempat, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur secara bijaksana. Yang keenam, memberi penguatan seperlunya. Lalu ada keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Dalam strategi ini, hal pokok yang harus dikuasai seorang guru adalah mengajar tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh, bimbingan, dan meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberi penguatan. Lalu yang kedua, pengelolaan atau proses pengelompokan. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, terutama melalui diskusi. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini, perlu ditekankan bahwa setiap tingkah laku yang dikeliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas menurut Usman 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar karena guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugas dan
pada keaktifannya untuk berhasilnya mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, bahkan bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Lalu yang keempat ada keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar yang menjadi efektif. Lalu yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar yang mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal positif yaitu penekanan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Lalu yang keenam ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri dan guru sendiri sehendaknya dapat menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut disiplin dalam segala hal. Keterampilan mengelola kelas yang baik. Menurut Sartika 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga titik awal keberhasilan pengajaran berhasil. Lalu yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Jadi dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran, menumbuhkan sikap yang ramah, memiliki kesiapan demi berjalannya suatu pembelajaran, dan seorang siswa mampu merasa nyaman dalam keadaan maupun suasana yang wajar. Tidak ada tekanan dari guru dan mampu terangsang untuk belajar dengan baik. Masalah adalah pengelolaan kelas. Permasalahan yang muncul dari guru antara lain yang pertama, bercampurnya urusan kosmetik pribadi dengan urusan pekerjaan. Lalu yang kedua, banyaknya pekerjaan administratif yang menyita banyak waktu yang harus dilakukan guru. Yang ketiga, penampilan fisik dan gaya mengajar yang kurang menarik. Yang keempat, pengendalian emosi yang kurang tepat karena tidak sabar. Yang kelima, keterampilan komunikasi yang kurang efektif kepada siswa. Lalu ada permasalahan disebabkan oleh siswa antara lain. Yang pertama, adanya persaingan siswa yang tidak sehat antara siswa. Yang kedua, adanya perbedaan suku, ras, agama sehingga memunculkan rasa tidak senang terhadap siswa lain. Yang ketiga, reaksi yang muncul di kelas akibat suatu peristiwa kebanyakan negatif seperti melawan dan mengancam guru. Yang keempat, sebagian besar teman sekelas akan menoleransi kesalahan yang dibuat oleh temannya, misalnya tidak mengerjakan PR. Lalu yang kelima, kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kelas yang berbeda atau baru. Pendekatan umum dalam mendisiplin siswa. Yang pertama, humanisme atau pendekatan humanis terhadap disiplin. Sikap ini menekankan keyakinan dalam rasionalitas para siswa serta kesediaan mereka untuk memperbaiki perilaku mereka sendiri dan mengatasi masalah mereka sendiri tanpa harus merugikan pihak-pihak lain. Kedua, negosiasi atau pendekatan negosiasi terhadap disiplin. Sikap ini mengharapkan para siswa untuk bertanggung jawab terhadap perilaku buruk mereka dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Pendekatan ini juga berharap para guru bisa memodifikasi dan mengarahkan usaha para siswa dalam cara-cara tertentu. 3. Modifikasi perilaku. Pendekatan modifikasi perilaku terhadap disiplin. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsekuensi positif dan negatif dalam mengendalikan perilaku. Para guru akan memanfaatkan suatu strategi pendisiplinan melalui dampak dari usaha mereka dalam menguatkan dan motivasi para siswa. Pendekatan modifikasi perilaku dibutuhkan
beberapa strategi berbeda dalam mempengaruhi perilaku. Yang pertama, mengawasi dan memperhitungkan masalah-masalah perilaku. Lalu yang kedua, memberikan penguatan motivasi terhadap perilaku yang diharapkan. Lalu yang ketiga, hentikan perilaku yang tidak guru harapkan. Lalu yang keempat, ciptakan perjanjian perilaku dengan para siswa. Yang kelima, ciptakan perkiraan tentang perilaku yang diinginkan. Lalu yang keenam, waktu jeda terkadang bisa membantu para guru dengan menghentikan lingkaran penguat motivasi yang menyebabkan perilaku yang tidak diharapkan. Kesimpulan dari materi keterampilan mengelola kelas ialah setiap guru, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi, secara langsung pasti terlibat dalam kegiatan pengelolaan. Lebih tepatnya dalam pengelolaan kelas. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran itu sendiri dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga kompetensi yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa dan dapat dicapai. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai keterampilan mengelola kelas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat siang.